Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ja'far. Siapa Abdullah bin Muhammad bin Ja'far? Sana menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Harith. Siapa Ibrahim bin Muhammad bin Harith? Sana menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib. Sana menceritakan kepada kami Ahmad bin Abil Hawari. Qala, berkata siapa Ahmad bin Abi al-Hawari, sami itu mendengar siapa saya Abul Faraj kepada Abul Faraj. Yaqulu, mengatakan siapa itu Abul Faraj. Qala Ali bin Abi Thalib. Qala mengatakan Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ma yasurruni tidak menyenangkan nih kepadaku, lau mutu, andai kata mati siapa aku tiflan dalam keadaan kecil. Wa udkhiltu, dan masuk siapa aku al jannata ke surga, walam akbar, dan aku belum dewasa. Fa'arifu, maka tidak mengetahui siapa aku Rabbi kepada Tuhanku azza wa jalla. Jadi kata Sayyidina Ali, Abul Farad itu mendengar pernah Sayyidina Ali itu mengatakan, saya itu gak seneng kalau saya itu matinya kecil. Mati kecil terus saya masuk surga, saya gak seneng tuh. Kenapa gak seneng? Karena saya kalau matinya kecil, saya belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi padahal tujuan orang hidup itu matinya masuk surga itu. Jadi dia masuk surga juga gak mau kalau masih kecil, karena dia tidak mengenal Allah. Tapi kata siapa itu? Imam Sanusi itu di dalam kitab Ummul Barahin itu. Kata Imam Sanusi, dalam kondisi zaman yang serba ruwet ya, zamanus su'bi katanya Imam Sanusi itu, zaman yang ruwet seperti sekarang, maka yang harus dilakukan itu hari ini adalah itqanu aqaidat tauhid. Hari ini itu harus memperkuat akidah kita, karena kalau akidah kita gak kuat itu bisa bahaya katanya Imam Sanusi itu. Haddatsana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Siapa Muhammad bin Ahmad? Putranya Ahmad bin Hasan, putranya Hasan. Sana menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman. Muhammad putranya Utsman bin Abi Syaibah, putranya Abi Syaibah. Sana menceritakan kepada kami Dirar bin Suradin. Siapa Dirar bin Surad? Sana menceritakan kepada kami Ali bin Hisham bin Barid an Muhammad bin Ubaidillah. Bukan bin Abdullah, Ustaz, bin Ubaidillah. Iya. Jadi ada itu Ubaidillah, itu ada. Bin Abi Rafi, putranya Abi Rafi, an Umar, dari Umar bin Ali, putranya Ali, bin Husain, putranya Husain. Ya itu. Jadi an abihi, dari abinya Husain, an Ali, dari Ali. Qala mengatakan, siapa itu Ali? Ansahun nas, ansahu paling tulusnya manusia, wa alamuhum, dan paling mengenalnya manusia, billahi kepada Allah, asyaddun nas, yaitu paling sangatnya manusia, hubban mencintai, wa ta'ziman, dan mengagungkan, apa, li hurmati ahli la ilaha illallah, karena menghormati kesakralan kalimat la ilaha illallah. Jadi katanya Sayyidina Ali itu orang yang paling tulus, orang yang paling mengenal Allah, tulus melakukan pengabdian kepada Allah. Kemudian orang yang paling mengenal Allah itu adalah orang yang selalu mengagungkan atas kesakralan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu ya yang sudah mafhum sering kita diskusikan, itu adalah kalimat yang sangat sakral, kalimat yang ajaib ya, kalimat sakti yang mampu menghilangkan dosa walaupun sekian puluh tahun kita lakukan, menghilangkan kekafiran hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Sayyidina Ali itu, kalau kita pengen jadi orang yang paling tulus, kita pengen jadi orang yang paling mengenal Allah, maka harus ta'ziman, ikroman, lihurmati la ilaha illallah itu. Itu nggak gampang itu mah. Kalau kita bilang la ilaha illallah gampang, tapi mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah dalam tatanan kehidupan kita itu tidak gampang itu. Kadang kita Mas ya,
dagangan sepi aja pusing kita, Bos. Ini sampai zuhur belum ada yang beli sama sekali. Jam 1 baru laku. Apa? Satu lagi lakunya apa? Air mineral 1.000 perak. Nah, itu. Jadi ada apa namanya? Ada satu rasa di mana kadang memang tidak mudah mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah itu. Sangat susah. Tapi kalau kita termasuk orang yang mampu mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan menjadi orang yang memiliki label sudah serius pengenalan kita kepada Allah. Kalau dulu itu ya menyepi itu betul-betul di tempat yang sepi kan. Ya, ke gunung kayak Sunan Muria itu di gunung, di atas gunung. Iya kan? Sunan Gunung Jati atas gunung. Sunan Bonang itu pinggir pantai ya? Pinggir pantai ya? Pinggir pantai. Jadi kalau sekarang itu apa namanya? Sudah tidak mau riyadah sendiri, sudah cukup mengandalkan orang suruh riyadah gitu loh, doain gitu ya, kira-kira begitu ya. Haddatsana menceritakan kepada kami Ahmad bin Sanadi, siapa Ahmad bin Sanadi, sana menceritakan kepada kami Al Hasan, siapa Hasan bin Ulwayh Al-Qattan. Ada yang baca Ulwiyah, ada yang baca Ulwayh Al-Qattan. Sana menceritakan kepada kami Ismail bin Isa Al-Attar, sana menceritakan kepada kami Ishaq bin Bashar, akhbarana memberi kabarna kepada kami Muqatil an Qatadah an Khallas bin Umar. Qala berkata siapa Qatadah, kunna ada saya julusan yala duduk inda Ali bin Abi Thalib, di samping Abi Thalib. Id atahu tiba-tiba atahu mendatangi hu kepada Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, rajulun siapa seorang laki-laki min Huza'ah dari Huza'ah. Faqala maka mengatakan siapa itu rajul, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hal samita apakah mendengar siapa engkau Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atu yang menggambarkan siapa itu Rasulullah al-Islam kepada Islam. Jadi laki-laki yang datangin Ali itu tanya, kamu pernah dengar nggak apa yang disampaikan Rasul terkait dengan Islam? Kayak apa sih gambarannya Islam itu, kata Sayyidina Ali. Qala menjawab siapa Ali, na'am ya, saya pernah mendengar. Sami itu mendengar siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Rasul, bunyal Islam ala arbaati arkanin. Bunia dibangun al-Islamu apa itu Islam ala arbaati arkanin atas 4 rukun, 4 tiang, 4 pondasi. Jadi kalau mau jadi orang Islam yang kafah ya 4 ini aja kerjain tuh. Apa yang pertama? Yang pertama ala sobri, 1 sabar. Bos Pur sabar, project kagak datang, sabar dulu. Udah kecil gak apa-apa. Juga kecil gak apa-apa, udah jadi dah. Sobri tenang nang sobri. Iya. Jadi ada sobri, 1 sabar, 2 wal yakini dan yakin, wal jihadi dan berjuang, wal adli dan adil. Jadi 4 sabar, yakin, berjuang, adil. Ya kan? Kadang kita sabar kagak bisa. Yakin separuh-separuh. Yakinnya cuman separuh doang. Berjuangnya Lagi kepentingan. Berjuangnya kita cuman katanya kita berjuang itu. Iya, lagi ada kepentingan. Padahal kagak juga. Pulangnya dapat amplop bos gede. Iya. Iya lah. Jadi berjuang pulangnya dapat amplop gede. Mana ada berjuang begitu? Bukan berjuang itu mah cari proyek kayak Papur kemarin nama saya itu ke sono ke kebun nanas sedang cari proyek. Berjuang untuk nafkah keluarga. Ya, iya kan? Berjuang juga itu. Walis sobri dan bagi orang dan walis sobri dan ialah bagi orang yang sabar arba'u syu'abin adapun 4 cabang. Jadi kalau orang sabar itu kira-kira orang sabar itu ada 4 kriterianya. 1 asyauku, yaitu memiliki kerinduan. Nah, orang sabar itu rindu. Rindunya rindu kepada Allah, bukan rindu terhadap proyek lah, rindu sama Allah lah. Yang ada dengan angan-angan kita kan selalu proyek, bos. Siapa yang dicintai kan? Iya, bener. Kita cinta proyek, enggak rindu. Iya, tapi di sini rindunya rindu sama Allah, bukan rindu sama proyek, bos.
Ada asyauku satu itu rindu, wasyafaqatu yang kedua ketakutan. Artinya rindu sama Allah, dua takut sama Allah. Wazahadatu dan zuhud. Nah, zuhud. Harta ini tidak ada dalam hati kita, tapi ada di tangan kita. Dan itu panas kalau kita pegang. Karena harta itu api, jadi cepat kita lepaskan. Teorinya begitu, Pak, teorinya. Wat tarokubu dan melakukan antisipasi. Jadi pertama itu harus apa tadi itu? Yang pertama itu harus punya rasa rindu, kedua punya rasa takut, ketiga punya rasa zuhud, yang keempat harus antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi takut ada harta-harta yang gak halal yang kita makan, ya kan? Antisipasi dalam mencari rezeki harus betul-betul ekstra hati-hati. Gitu. Terus antisipasi takut ibadah kita karena ada keinginan-keinginan tertentu. Contoh sholat duha karena pengen lancar rezeki, itu mamanya ya kan. Takut begitu tuh. Takut begitu. Makanya kata Nabi di saat tanya itu oleh salah satu sahabat itu, Rasul, kenapa sih kamu kok masih sholat, kamu kok masih ibadah, kamu kok masih zikir dan lain semacamnya, padahal dosa kamu itu sudah memiliki potensi akan diampuni oleh Allah. Iya, ada jaminan sudah diampuni oleh Allah. Kenapa kamu sampai katanya tawarromat qadamah, sampai kakinya bengkak kamu sholat tuh kalau sholat malam? Kenapa katanya? Kata Rasul, apakah saya ini tidak mau bersyukur? Kata Rasul, syukur yang pertama yang saya lakukan adalah karena saya hadir ke dunia ini ada yang bermula dari ketiadaan saya. Jadi saya tidak ada, tapi kemudian saya diciptakan oleh Allah, jadinya saya ada. Bersyukur tentang itu, kata Rasulullah. Kedua, saya ini, kata Rasulullah itu, bersyukur bahwa Allah sudah, selain saya sudah diadakan, saya kemudian dikasih nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Bersyukur tentang itu. Jadi sudah tidak ada kekurangan itu, yang saya miliki nggak ada kekurangan, kata Rasul. Ya karena Rasul zuhud kan, kalau kita kan suhud. Zuhud beda dengan syuhud. Cinta aja, iya. kenapa pun dilahirkan. Iya, betul. Jadi pertama itu harus syauq, rindu. Faman istaqo, faman maka adapun orang istaqo yang merindukan Allah selalu, ilal jannah dia akan sampai ke sorga, salah selamat anis syahwat dari neraka. Jadi orang yang rindu Allah terus dia akan ada jaminan terselamatkan dari neraka. Dia akan menjadi penghuni sorga. Kalau kita kan memang sudah ahli sorga, bos. Yang sering saya obrolin, kita ini ahli sorga. Kenapa? Sudah daftar kok kita. Daftarnya pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Urusan kata Allah masuk sorganya kapan? Ya kan tergantung pemiliknya. Kayak saya daftar sekolah, ada jadwalnya itu. Tanggal 17 Juli baru masuk seumpamanya kan. Yang penting daftar dulu sudah gitu. Selain kita sudah daftar, kemarin ngobrol-ngobrol, iya ya kita sudah daftar. Selain daftar, kita sudah dikasih kuncinya katanya. Tinggal masuk doang, yang penting sudah ditentuin waktunya, tinggal kita buka doang itu. Wa man asfaqa, wa man adapun orang asfaqa yang takut minan nari terhadap neraka, roja maka dia akan menjauhkan diri anil hurumat dari hal-hal yang diharamkan. Wa man zahada dan barang siapa zahada yang zuhud fid dunya terhadap dunia, tahawana maka dia akan ringan bil musibah terhadap musibah. Jadi kalau orang itu zuhud, ada musibah, ya nyantai aja dia, ringan dia. Kata Pak Pur, proyek kecil ya nyantai aja. Uang dunia ini hanya sarana pendukung yang kecil kok buat saya gitu loh ya. Wa man irtaqaba, wa man dan adapun orang irtaqaba yang melakukan antisipasi al-mauta terhadap kematian, sara'a maka dia akan segera fil khairati untuk melakukan kebaikan. Jadi orang yang selalu melakukan antisipasi atas kematian yang akan datang pada kita, maka dia akan mensegerakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Dia akan selalu hidup dalam membangun kemaslahatan. Jadi dia tidak mau itu hal-hal yang tidak baik, gak mau, dia akan selalu membangun kemaslahatan dia.
ya kemaslahatan untuk keluarga. Karena memang Quran itu kan awal itu yang harus dijaga kan keluarga dulu itu mah. Ya kan? Ku anfusakum, diri kamu dulu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Nah, antisipasinya di situ. Walil yakini arba'u syu'abin, walil yakini arba'u syu'abin, dan bagi orang-orang yang yakin arba'u syu'abin, wallahu alam shawab. Itu saja dulu. Jadi yang penting pertama kita harus belajar untuk sabar. Sabar dalam menghadapi apapun, sabar dalam kondisi apapun. Orang sabar itu apa namanya? Mirip dengan orang yang qanaah, nerima. Itu nggak gampang itu, qanaah itu, nerima itu. Sabar ada batasnya, nggak ada batasnya mah. Sabar itu dibatasi oleh kita aja. Nah, itu bukan ada batasnya, sabar karena terpaksa ada itu. Terpaksa sabar karena memang mau bagaimana lagi, kondisinya emang udah begitu. Udah gak bisa dia apa-apain itu. Akhirnya bahasanya nerimo. Ya akhirnya nerimo itu. Ada gitu juga sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batasannya. Iya. Di mana sabar ada batasnya? Sekarang Berarti nggak sabar. Jadi sabar ini ada sabar. Kalau sabar subur ada. Ada batasnya. itu lebih Enggak, karena ada satu keterangan itu, kamu tuh kalau ketemu orang sombong, katanya Rasul, kamu harus lebih sombong. Itu bukan tidak sabar, tapi itu ingin ngasih pelajaran sama dia itu sedekah katanya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.